Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Kali ini kita akan membawakan cerita baru yang berjudul Tamu. Suasana khas desa pedalaman sangat terasa ketika Fajar mulai memasuki gerbang masuk menuju desa kelahirannya. Desa yang sudah hampir 15 tahun ia tinggalkan. Dan kini dia kembali ke sana karena Ulpia yang merupakan anak dari pamannya akan segera menikah pada bulan Maret. Senyumnya mengembang di wajahnya ketika ia berpapasan dengan beberapa warga. Setelah kurang lebih 15 menit berjalan santai masuk melewati desa, Fajar akhirnya sampai di halaman rumah pamannya. Di sana rupanya sudah dipasangi tenda dan banyak terlihat ibu-ibu sedang membantu tuan rumah untuk menyiapkan bumbu-bumbu masakan. Assalamualaikum, ucap Fajar begitu berada di depan pintu. Waalaikumsalam. Rupanya itu adalah Bibi. Raut wajahnya nampak kaget ketika melihat siapa yang datang. Fajar, kamu kenapa kesini? Sudah izin orang tua belum? Orang tuamu tahu kamu kemari? Tanya bibinya menunjukkan raut kekhawatiran. Saya sudah izin, Cik. Si bibi terdiam. Ia nampaknya masih tidak percaya dengan jawaban keponakannya tersebut. Memangnya kenapa, Cik? Apa saya tidak boleh hadir di pernikahan Ulpi? Si bibi menarik napas panjang. Wajahnya yang semula tegang langsung berubah. Siapa bilang kau tidak boleh? Kamu boleh kok di sini sampai kapanpun kamu mau. Ayo mari masuk. Fajar mengikuti bibinya ke dalam. Ia diantarkan ke sebuah kamar yang berukuran 2 kali 3 meter. Saat pintu kamar dibuka, matanya langsung tertuju pada poster artis ternama yang dipajang di dinding kamar tersebut. Kamu istirahat dulu saja. Pasti lelah sekali dari kota kemari kan? Aci mau ke belakang dulu. Iya, Ci, terima kasih. Fajar meletakkan tasnya di ujung kasur tanpa ranjang tersebut. Kemudian dia mulai mengeluarkan beberapa pakaian dan menyusunnya di atas rak yang ada di kamar tersebut. Ia juga mengeluarkan HP dan laptopnya. Namun di desa itu nampaknya sangat jauh tertinggal dari desa-desa yang lain. Sinyal listrik sama sekali tidak ada. Waduh, gumam Fajar. Sebuah ketokan pada kamarnya terdengar. Fajar bergegas dan membuka pintu. Di sana berdiri seorang gadis cantik yang mengenakan daster motif bunga dengan tangannya yang membawa nampan berisi teh dan kue apem. Fajar tampak terpana melihat gadis itu. Kenal lagi kah sama aku, Kak? Gadis cantik tersebut seraya bersenyum. Siapa ya? Si gadis mulai tertanya. Aku Iwi, adiknya Kak Ulpi. Fajar menepuk jidatnya. Astaga, aku benar-benar tidak mengenalmu. Kamu pernah mampir ke rumah sama paman, tapi sungguh aku tidak mengenalmu karena kamu sudah semakin cantik dan sudah banyak perubahan sekarang. Ucap Fajar membuat pipi gadis itu merah. Sudah 4 tahun berlalu, ucapnya malu-malu. Mereka ngobrol lama sekali dan sesekali terdengar candaan riang dari keduanya dan langsung membuat gelak tawa. Jadi ini kamar Denis. Pantas banyak poster-poster artisnya. Oh iya, Denis di mana sekarang? Wajah Iwi seketika berubah. Yang tadinya senyum ceria, kini wajah itu muram dan menunduk. Kakak tidak tahu kalau Denis sudah meninggal, ujarnya balik bertanya. Fajar nampak kaget. Wajahnya menunjukkan raut tidak percaya.
Meninggal? Iya, sudah 1 tahun yang lalu. Dia terjatuh dari pohon ketika mengambil madu di hutan. Jasadnya ditemukan dengan keadaan tidak utuh lagi. Menurut teman-temannya yang berangkat bersama, sewaktu tiba di hutan ia memisahkan diri dan pergi sendirian mencari sarang. Jangan-jangan itu pembunuhan. Teman-temannya sudah diselidiki polisi? Tanya Fajar. Iwi menggeleng. Sebelumnya kan Dennis memisahkan diri dari teman-temannya. Kalau kemungkinan dia menemukan pohon yang ada sarang lebahnya. Setelah dia naik, bisa jadi dia kena gigit sesuatu, atau pengaman yang digunakan tidak berfungsi dengan baik sehingga terjatuh. Saat tubuhnya menimpa tanah, kemungkinan dia sudah kehilangan nyawanya, dan akhirnya jasadnya itu dimakan oleh binatang buas di hutan. Abah pasrah dan sudah ikhlas dengan meninggalnya Dennis, karena kami percaya itu bukan pembunuhan, Kak. Fajar mengerutkan alisnya. Ia masih tak percaya. Sudah, jangan terlalu dipikirin. Di sini sudah bukan hal baru lagi. Ada kecelakaan seperti itu. 3 bulan yang lalu ada kejadian yang sama dengan Dennis. Bedanya jasadnya ditemukan di hilir sungai, terjerat dan terjuntai. Tubuhnya benar-benar sudah membengkak dan berisi air. Aku sampai bergidik kalau ingat itu lagi, ucap Iwi. Wi, terdengar panggilan dari luar memanggil nama gadis cantik itu. Bergegas ia bergerak dari kamar. Fajar melihat ke sekelilingnya. Ia memperhatikan setiap sudut kamar yang berukuran kecil tersebut. Tiba-tiba matanya terpaku pada sebuah huruf yang ada di dekat poster artis. Karena penasaran dengan huruf yang ia duga adalah tulisan Danis, Fajar pun lantas melepaskan paku picik yang sudah berkarat dari poster tersebut. Halimunan? Apa itu halimunan? Ujar Fajar nampak bingung dengan tulisan itu. Fajar, makan dulu yuk, panggil bibinya menjulurkan kepala ke dalam, membuat Fajar sedikit kaget. Ia gelagapan dan langsung mengangguk. Sebelum keluar kamar, Fajar membenarkan kembali letak poster tersebut. Lantai papan itu berbunyi ketika melangkah menuju ke dapur. Terlihat beberapa orang ibu-ibu menatapnya dengan tajam. Sebenarnya Fajar agak risih ditatap seperti itu. Seperti tahu apa yang dirasakan Fajar, Iwi langsung menarik tangan pemuda itu kemudian membawanya ke arah meja makan berada di sudut ruangan dapur. Meja dapur bundar itu tersedia satu wadah nasi yang masih mengepulkan asap, satu mangkok besar dengan berbagai santapan, dan ikan asin goreng beserta lombok yang langsung membuat cacing di perut Fajar mulai meronta-ronta kegirangan. Iwi dengan sangat cekatan menyendok nasi ke dalam piring dan memberikannya ke Fajar. Ayo kak, makan yuk. Aku juga belum makan dari tadi pagi. Soalnya disuruh-suruh terus sama mama. Siapa itu? Calon Iwi kah? Bukan, itu keponakan saya dari kota, anaknya Solihin. Oh, anak yang waktu itu sempat dibawa. Shh, potong Bibi dengan cepat, dan ibu itu pun kemudian terdiam. Fajar nampak kecewa dan sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dikatakan oleh ibu-ibu itu. Kak, jangan diambil hati ya. Orang sini memang suka begitu, bisik Wiwi. Wi, kamu tahu tidak apa yang dikatakan ibu-ibu tadi? Anak yang dibawa siapa? Apa anak itu benar aku? Tanya Fajar ketika ia membantu gadis cantik tersebut mengangkat jemuran. Aku juga tidak tahu apa yang mereka maksud. Sudahlah kak, jangan terlalu dipikirin, tidak penting juga. Fajar, kapan sampai kemari? Abah mamamu sehat?
Waduh, Iwi, Fajar baru datang kok sudah suruh kamu angkat jemuran segala. Bukan, Man. Ini memang saya yang mau membantu Iwi. Sang paman merangkul Fajar sambil tersenyum cerah. Nampak sekali paman Fajar begitu sangat menyayanginya. Sekilas Fajar menatap wajah cemberut Iwi menatap kepadanya. Fajar diajak ngobrol sampai malam hari, dan ketika jam menunjukkan pukul 9 malam, barulah obrolan itu berakhir. Di dalam kamar, Fajar memijit-mijit rahangnya yang terasa sakit karena terlalu lama berbicara dan tersenyum. Kemudian dia merebahkan tubuhnya di atas kasur sambil memejamkan mata. Malam itu Fajar bermimpi sangat aneh. Ia melihat dirinya sendiri duduk di sebuah pelaminan bersanding dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Awalnya nampak biasa-biasa saja, namun kemudian tamu-tamu yang hadir satu persatu mulai naik ke atas untuk menyalami sang pengantin, yaitu Fajar dan perempuan yang entah siapa. Saat tamu pertama menyalaminya, terasa sekali tangan itu nampak sangat kaku dan dingin. Begitu Fajar menatap orang tersebut, ia ditatap balik dengan tatapan mengerikan yang membuatnya langsung menundukkan kepala. Dan anehnya, tamu-tamu yang naik untuk menyalaminya itu seperti tidak ada habisnya, ada terus dan menerus. Namun yang paling aneh adalah ketika Fajar mulai menyadari setiap tamu itu tidak memiliki garis di bawah hidung atau di atas bibir, semuanya rata. Kemudian yang paling mengerikan lagi, tamu-tamu itu perlahan mulai memalingkan kepalanya menatap Fajar. Hah? Fajar terbangun dengan keadaan tubuh yang basah oleh keringat. Astaga, untungnya hanya mimpi, ucapnya dari arah luar. Terdengar sayup-sayup orang mengobrol, namun tidak begitu jelas. Setelah sedikit tenang, Fajar pun lantas beranjak dari tempat tidur dan kemudian berjalan keluar kamar. Fajar, sudah bangun nak? Tegur paman sembari tersenyum ramah. Iya, Man. Cuci muka dulu, ini ada kopi dan singkong bakar, suruh sang paman. Fajar berjalan ke arah kamar mandi. Kamar mandi itu tidak begitu besar, hanya berukuran 1 kali 1,5 meter saja. Namun terlihat begitu nyaman, dengan peralatannya pun tertata sangat rapi. Dari kemarin saya tidak melihat Ulpia. Kemana dia ya paman? Tanya Fajar. Sang paman menuangkan kopi hitam dari dalam teko ke gelas kosong untuk Fajar. Senyum selalu merekah dari bibirnya. Ulpi ada di kamarnya, lagi dilarang keluar. Makan minum diantarkan ke dalam, biar cahaya pengantinnya nanti terlihat lebih. Oh, Fajar menyeruput kopi dan mengambil sepotong singkong bakar yang sudah paman kupas. Oh iya Jar, itu orang tuamu kemari kan nanti kalau hari hanya. Insya Allah paman, belum juga tahu mereka bilangnya mau kemari. Tapi kemarin Abah baru saja berangkat ke Kaltim karena ada urusan pekerjaan. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting sudah ada kamu yang mewakili mereka. Jam dinding baru menunjukkan pukul 4 subuh dan suara adzan lamat-lamat terdengar dari kejauhan. Habiskan kopimu Jar, ayo kita sholat, ajak sang paman. Fajar pun menurutinya. Setelah itu ia mengganti pakaian dengan celana jin panjang dan kemeja kotak-kotak. Fajar tidak membawa sarung apalagi baju untuk salat dan peci, karena memang dia sendiri jarang salat di rumah. Saat akan keluar kamar, ia berpapasan dengan Iwi. Mau kemana kak? Mau ikut sholat ke masjid? Bah, mendengar jawaban Fajar, Iwi malah memanggil ayahnya. Ada apa?
Ini Kak Fajar mau ke masjid. Masa pakaiannya begini? Nanti malah jadi bahan gibahan bapak-bapak di masjid, Bah. Ujar Iwi menunjuk Fajar. Kamu tidak bawa sarung kah, Nak? Fajar menggeleng. Kalau peci? Lagi-lagi Fajar menggeleng. Wi, ambilkan sarung dan peci ya. Iwi pun tersenyum menatap Fajar. Fajar wajahnya memerah karena malu ketika ia bahkan tak bisa memasang sarung dengan benar. Sepulangnya dari masjid, Fajar berjalan lebih ke belakang dari pamannya dan orang-orang lain. Ketika Fajar menoleh sedikit ke samping, ia melihat seseorang berjalan dengan menyeret kakinya. Wajahnya tidak terlihat jelas karena orang itu menunduk. Tapi Fajar tak menghiraukannya. Ia kembali melangkah dan memikirkan banyak hal dalam benaknya. Dan ketika hampir sampai di rumah paman, Fajar lagi-lagi menoleh ke samping. Rupanya orang itu sudah tidak ada lagi. Pagi itu mereka berkumpul di dapur untuk menikmati sarapan. Telur dadar dan nasi goreng putih buatan bibinya terasa begitu sangat nikmat. Fajar sampai menambah beberapa kali. Itukah yang disebut sarapan? Tanya Iwi bergurung. Gadis cantik itu nampak mulai berani dengan Fajar. Sehabis makan, Fajar membantu pamannya untuk membuka penutup kayu bakar yang akan digunakan untuk memasak nasi di acara pernikahan Ulpi. 2 orang bapak-bapak datang dan langsung mengajak pamannya pergi. Fajar, paman ada urusan sebentar ya, Nak. Kamu istirahat saja di rumah. Nanti mintalah Iwi mengajakmu jalan-jalan. Kalau kamu mau keliling kampung, ujar paman sebelum pergi. Fajar mengangguk. Iya paman. Sekitar pukul 8 pagi banyak ibu-ibu datang untuk membantu memasak. Iwi duduk di dekat Fajar sambil menyeka keringatnya. Wajahnya nampak lelah. Kenapa? Capek Kak, disuruh-suruh terus sama mama. Dari subuh tadi baru sekarang bisa duduk. Mau jalan-jalan? Tanya Fajar. Ayo. Setelah berpamitan pada bibinya, Fajar dan Iwi pun berjalan-jalan mengelilingi desa. Dan ketika mereka sampai di ujung desa, Fajar melihat ada 2 akar yang sangat aneh, mirip seperti pintu. Di bagian ujung atas dan bawahnya saling mengikat. Bagus akar ini, Wi, ujar Fajar selera melangkah mendekat. Namun sebelum Fajar menyentuh akar tersebut, Iwi langsung menarik tangan Fajar dengan keras, sehingga membuat Fajar tersenggak kaget. Maaf Kak, tapi itu tidak boleh disentuh, ujar Iwi masih menarik tangan Fajar untuk menjauhi akar tersebut. Kenapa? Itu kan cuma akar. Iya, tapi akar itu tidak boleh disentuh, ujar Iwi. Iya, tapi kenapa? Melarang harus ada alasannya. Itu gerbang menuju dunia halimun. Hah? Adakah yang seperti itu? Shh. Mendengar pertanyaan Fajar yang tak ada habisnya itu membuat kepala Iwi menjadi gatal. Kak, walaupun kakak ini besarnya di kota, tapi kakak harus ingat kalau di sini kampung kelahiran kakak. Jadi tolong hormati, dan kejadian ini jangan sampai abah ataupun mamaku tahu. Oke, tenang aja, jawab Fajar sedikit kecewa. Ayo pulang, ujar Iwi sembari menarik tangan Fajar seperti seorang ibu yang sedang mengajak anaknya pulang. Sesampai di rumah, jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. Tak terasa mereka sudah berjalan-jalan cukup lama sekali. Mereka berdua langsung disuruh makan ke dapur oleh bibinya Fajar. Selesai makan, Fajar masuk ke kamar dan ia memikirkan mimpinya semalam. Malam harinya Fajar sedikit kesusahan untuk tidur karena obrolan yang nyaring beberapa orang
bapak-bapak yang tengah begadang untuk menjaga di luar rumah. Tapi akhirnya Fajar bisa tertidur juga setelah memasang headset di telinganya. Lagi-lagi Fajar bermimpi sangat aneh. Dalam mimpinya ia mendapati dirinya sendiri berada di sebuah hutan. Hutan itu begitu gelap, sampai-sampai Fajar tak bisa melihat tangannya sendiri. Nafasnya terengah-engah dan sayup-sayup. Dari kejauhan terdengar suara beberapa orang menyerukan sebuah kata yang sangat aneh dan terdengar tidak asing di telinga Fajar. Fajar mencoba berlari ketika ia melihat banyak cahaya yang menghampirinya. Namun saat itu kakinya seolah-olah kram dan akhirnya ia terjatuh. Orang-orang itu pun menemukannya. Mereka mengelilingi Fajar sambil mengarahkan obor padanya. Wajah orang itu terlihat sama dan tak memiliki garis di bawah pipi, di bawah hidung. Mereka perlahan-lahan membungkuk dan melotot menatap Fajar. Saat itu Fajar berteriak, namun suaranya tak terdengar. Ia menutup matanya dan kemudian ia pun terbangun dari tidurnya dengan keadaan tubuhnya yang basah oleh keringat. Napasnya tak beraturan. Ia takut dan sangat ketakutan mengingat mimpi aneh yang sudah 2 malam berturut-turut ia alami semenjak berada di desa tersebut. Apakah ini kualat? Kalau aku tidak izin pada orang tuaku dan aku berbohong pada paman dan juga Aci, batinnya. Fajar, bangun nak, kita sholat, ujar suara dari arah pintu kamar. Fajar menarik napas panjang beberapa kali lalu beranjak dari tempat tidur. Ia mandi kemudian mengganti baju. Di perjalanan menuju masjid, Fajar hanya terdiam. Bahkan ketika pamannya mengajaknya bicara pun, Fajar cuma menjawabnya dengan singkat. Saat pulang dari masjid, Fajar lagi-lagi melihat orang yang sama berada di sampingnya berjalan dengan menyeret kaki, seolah ia tahu sedang diperhatikan oleh Fajar. Ia pun kemudian mengangkat wajahnya dan menatap Fajar. Fajar melotot dan nampak sangat kaget melihat rupa dari orang yang berada di sampingnya tersebut. Wajahnya mirip dengan orang-orang yang berada di mimpinya. "Paman!" teriak Fajar. Tubuhnya ambruk, Fajar pingsan. Paman dan beberapa orang lain yang terlihat khawatir. Mereka mencoba membangunkan pemuda itu. Namun sepertinya Fajar sudah tak sadarkan diri. Akhirnya paman dan orang-orang itu pun mengangkat tubuh Fajar dan membawanya ke rumah. Pelan-pelan Fajar membuka matanya. Saat ia sadar, matahari sudah tinggi sekali kala itu. "Saya kenapa, paman?" "Seharusnya paman yang bertanya. Kenapa kamu bisa pingsan seperti tadi? Kamu sakit?" Fajar terdiam. Ia kembali mengingat kejadian sepulangnya dari masjid subuh tadi. "Saya melihat orang-orang yang sangat mirip dengan ada di mimpi saya 2 malam ini, paman. Dia tidak memiliki garis di atas bibir." Paman menarik napas panjang. "Seperti ada orang yang kamu lihat tadi. Ia selalu berjalan di samping saya, paman. Wajahnya pun selalu menunduk dan kakinya pincang. Tapi tadi saya memperhatikannya, dia malah menatap balik saya. Dan saya kaget begitu melihat wajahnya benar-benar sama dengan orang-orang yang hadir di mimpi saya, paman." Fajar pun menceritakan tentang mimpinya. Sang paman mendengarkan dengan sangat antusias. Sesekali alisnya mengkerut dan kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. "Saya sudah mendengar apa yang mereka ucapkan. Kata-kata itu aneh, tapi tidak asing bagi saya. Saya lupa di mana saya pernah mendengar kata-kata itu." "Fajar, kamu apa ingat sesuatu yang dulu pernah kamu alami selagi kamu masih kecil?" Fajar mengeleng. "Saat itu usiamu baru menginjak 6 tahun kalau tidak salah.
dulu kamu pernah diculik, dibawa oleh orang-orang Halimun. Abahmu dan kami juga warga kampung sini mencarimu selama beberapa hari. Tapi kami sama sekali tidak berhasil menemukanmu. Kamu hilang bagaikan ditelan bumi. Bahkan jejak si penculik pun tidak ditemukan. Sampai kemudian seseorang tetua desa yang bergelar Kai Saule mengatakan bahwa kau sudah dibawa oleh bangsa Halimun. Bangsa yang kehidupannya sama seperti kita, hanya saja berbeda dimensi. Entah apa tujuan mereka menculikmu. Kai Saule pun tak tahu alasannya, tapi beliau menyanggupi untuk mengambilmu kembali dari mereka. Dan kami ingat betul saat Kai Saule memasuki akar yang mirip seperti pintu, yang beliau katakan adalah gerbang desa menuju tempat bangsa Halimun itu berada. Cukup lama sekali beliau tak kembali. Namun saat kami sudah hampir putus asa, terdengar suara tangisan anak kecil yang keluar dari akar tersebut. Saat itu keadaannya benar-benar gelap. Kai Saule menuntun anak kecil itu ke arah kami dan menyerahkan kepada abahmu. Semenjak saat itu, Kai Saule menyuruh orang tuamu agar pindah ke tempat lain supaya kau tak dibawa oleh mereka lagi. Karena Kai Saule yakin bahwa mereka pasti akan terus mengincarmu. Cerita Paman Fajar menarik napas panjang. Jadi itu alasannya kenapa aku tidak diperbolehkan kemari, gumamnya tanpa sadar. Jadi kamu berbohong tentang orang tuamu yang memberimu izin, ujar pamannya dengan mata melotot. Maafkan saya Paman, saya mengaku saya memang berbohong tentang hal itu. Tapi saya punya alasan. Saya sangat rindu dengan kampung halaman ini Paman. Dan saya juga ingin sekali menghadiri acara pernikahan Ulpi. Sang paman mengalihkan pandangannya ke arah poster. Sampai acara itu kau harus hati-hati dan jangan pernah berjalan-jalan sampai ke ujung kampung, ujar paman akhirnya. Fajar yang merasa senang tentu langsung menyanggupi. Toh dia juga tak ada keperluan sampai ke ujung kampung, pikirnya. Semenjak sore hari, di samping rumah sudah banyak orang yang mulai menanak nasi untuk acara ijab kabul malam itu. Bergantang-gantang beras bergantian dimasak. Wangi aroma masakan pun menyebar terbawa angin, membuat perut merasa lapar. Paman dan bibi juga tentu sangat sibuk di malam itu. Fajar keluar dari kamar dengan penampilan yang sangat rapi. Walaupun wajahnya nampak sedikit pucat, tapi ia terlihat sangat tampan malam itu. Ih, gantengnya kakak sepupuku, canda gadis itu tersenyum. Duh, rasanya kepalaku semakin besar karena dipuji oleh gadis cantik ini, balas Fajar. Malam itu barulah Fajar melihat Ulpi yang begitu sangat cantik dan gaun putihnya. Hah? Apa kabar? Siapa? Ulpi tersenyum. Baik. Wah, kau cantik sekali. Aku jadi penasaran dengan pria beruntung itu, ujar Fajar membuat wajah Ulpi seketika memerah. Meski mereka tinggal di daerah yang berbeda, bahkan jarang bertemu, tapi mereka cukup akrab dengan yang lain. Ijab kabul sebentar lagi akan dilaksanakan.
Calon suami Ulfi pun terlihat sudah duduk di depan penghulu. Setelah ijab kabul selesai, Fajar langsung mengucapkan selamat pada pasangan itu. Acara di luar rumah pun dimulai. Mesin bergeser, menyalurkan listrik milik desa dihidupkan. Untuk menyalakan sound system sebagai acara hiburan malam itu, warga nampak senang dan bersukaria. Fajar pun beberapa kali ikut bernyanyi di atas panggung. Namun ada yang aneh pada acara malam itu. Dengan jumlah warga yang bisa dibilang tak terlalu banyak tersebut, nasi dan lauk pauk untuk acara malam itu habis tak tersisa. Sampai ibu-ibu di dapur gelagapan memasak untuk tamu-tamu yang tak kebagian makanan. Padahal warga tak ada yang membungkus makanan tanpa izin. Tapi anehnya nasi dan lauk pauk cepat habis. Tamu-tamu yang hadir pun sangat banyak, sampai-sampai halaman di sekitaran panggung padat oleh tamu. "Ini berapa orang yang diundang?" tanya seorang warga pada pamannya Fajar, yang nampak juga tak kalah bingung dengan kedatangan tamu-tamu sebanyak itu. Fajar sendiri merasakan bulu kuduknya selalu berdiri kala ia berdekatan dengan tamu-tamu tersebut. Ada yang aneh, itulah yang Fajar pikirkan saat itu. Fajar mencuri-curi pandang ke sebelahnya. Di sana melihat seorang perempuan tengah duduk menyantap makanan. Perempuan itu mengenakan kebaya merah dan rambut yang disanggul dengan hiasan bunga melati di kepalanya. "Sepertinya kamu bukan dari desa ini ya?" tanya Fajar memberanikan diri. Perempuan itu berhenti menyendok makanannya dan terdiam untuk beberapa saat, kemudian menoleh ke arah Fajar. Sepintas tak ada yang aneh. Wajahnya cantik dan manis, tapi ada sesuatu yang tak ia miliki, yaitu garis di atas bibir. Jantung Fajar berdetuk sangat kencang. Perlahan-lahan ia berdiri dan bermaksud untuk masuk ke dalam rumah. Namun langkahnya terhenti ketika perempuan itu berkata hal yang sama seperti yang ada dalam mimpinya. Dan seketika orang-orang yang berada di sana ikut menatap Fajar. Fajar terasa pusing kepalanya begitu menyadari semua orang itu tak punya garis di atas bibirnya. "Astagfirullah, astagfirullah," ucap Fajar. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan aktifkan lonceng untuk menikmati cerita-cerita terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.